Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar mata pelajaran IPS ya pada pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada tema 1 ini, KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Apakah kalian pernah mendengar apa itu ASEAN? Kapan ASEAN didirikan? Dan apa latar belakang ASEAN didirikan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu ASEAN? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu organisasi kawasan wadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Nah, ini pengertian ASEAN ya. Sekarang, kapan ASEAN didirikan dan siapa saja tokoh yang mendirikannya? Nah, 5 tokoh pendiri ASEAN ya. Jadi ASEAN didirikan oleh 5 tokoh dari 5 negara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Ini 5 tokohnya. Yang pertama ada Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga S. Rajatnam dari Singapura, yang keempat Tanat Koman dari Thailand, dan yang kelima Narcisco Ramos dari Filipina. Inilah kelima tokoh pendiri ASEAN dari kelima negara. ASEAN beranggotakan 10 negara. Ya, ini pendirinya 5 negara. Kira-kira negara mana lagi ya yang tergabung dalam ASEAN? Nah, kita bahas sekarang urutan masuknya negara ke ASEAN. Yang pertama yaitu kelima negara tadi bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam bergabung tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung tanggal 28 Juli 1985. Laos dan Myanmar bergabung tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir Kamboja bergabung tanggal 30 April 1999. Inilah urutan masuknya 10 negara ke ASEAN. Sekarang kira-kira apa ya yang melatar belakangi dibentuknya ASEAN? Coba, kalian pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua tetangga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga atau tiap tetangga memiliki kepentingan yang sama. Hal inilah juga yang mendasari terbentuknya ASEAN ya. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis ya. Yang pertama yaitu persamaan letak geografis, sama-sama letaknya di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua persamaan dasar budaya atau kemiripan budaya. Yang ketiga persamaan nasib pernah dijajah ya. Negara anggota ASEAN ini kebanyakan pernah dijajah oleh negara lain, terkecuali negara Thailand, karena negara Thailand ini merupakan satu-satunya negara ASEAN yang pernah dijajah oleh negara lain.
Kemudian persamaan kepentingan di berbagai bidang, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kemudian persamaan ekonomi negara agraris. Nah, inilah yang melatar belakangi didirikannya ASEAN ya. Sekarang kita bahas kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat dan potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Kita bahas dulu dari negara Brunei Darussalam ya. Nah, di sampingnya yaitu bendera negaranya. Gambar di atas yaitu gambar kampung ayer ya. Apa itu kampung ayer? Adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka, ya. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Makanya negara ini memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara, yaitu dari sumber daya alamnya, minyak bumi dan gas ya. Kemudian kita bahas sekarang negara Indonesia tercinta ya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan ASEAN. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Dataran rendah Indonesia yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian, pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia, dan sumber devisa negaranya juga dari sektor pariwisata karena keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik para pengusaha mancanegara ya. Kemudian kita masuk ke negara Malaysia. Nah, di sana ada bendera negaranya. Di atas yaitu gambar patung Dewa Murungga. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Sapes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas ya. Ini kegiatan ekonominya yaitu di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Kemudian Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia ya. Ini untuk Malaysia. Selanjutnya kita masuk ke negara Filipina ya. Nah, di sampingnya yaitu bendera negara Filipina. Masyarakat Filipina memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan ya. Kondisi geografisnya di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Nah, kita lihat gambar di atas yaitu gambar apa ya? Nah, di atas yaitu gambar tari tani kling. Apa itu tari tani kling? Yaitu tari yang menceritakan burung tani kling yang berjalan melompat menghindari bambu perangkap ya.
Nah, budaya Filipina ini merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Nah, Filipina merupakan sebuah negara kepulauan di kawasan ASEAN. Mata pencahariannya sebagian besar yaitu di bidang pertanian, pertambangan, dan industri ya. Ini untuk negara Filipina. Sekarang kita masuk ke negara Kamboja ya. Nah, di sini kita lihat bendera negaranya. Gambar di atas yaitu gambar tari Apsara yang lahir 2000 tahun yang lalu ya. Jadi tari ini sudah lama lahirnya. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja yaitu pertanian, karena di Kamboja mengalir sungai Mekong ya. Kemudian hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet ya. Kemudian kita masuk ke negara Myanmar. Ini bendera negaranya kita lihat. Nah, ini bendera negaranya. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Kenapa? Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Burma ya. Mata pencaharian penduduk Myanmar yaitu pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam ya, seperti lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Platosan menghasilkan teh dan sayuran. Banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Nah, Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara ya. Ini untuk negara Myanmar. Lanjut kita ke negara. Kita lihat bendera negaranya. Nah, kira-kira di atas itu gambar apa ya? Di atas ini merupakan gambar permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup, yaitu permainan tradisional anak Vietnam ya. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Kemudian di sini padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Kemudian industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban ya. Kemudian sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayur, jagung, ubi jalar, dan kopi ya. Ini untuk negara Vietnam. Lanjut kita ke negara Laos ya. Coba kita lihat bendera negara Laos. Nah, ini bendera negaranya ya. Nih, penemunya yaitu Ai Lao ya. Makanya dinamakan Laos karena penemunya Ai Lao. Mayoritas penduduk Laos yaitu beragama Buddha ya. Rakyat Laos ini hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Kemudian
Kemudian Laos tidak mempunyai batas laut ya, batas laut dan pantai. Lanjut kita ke negara Singapura ya. Ini lambang negaranya, bendera negaranya. Nah, lambang negara Singapura yaitu Merlion, yaitu patung kepala singa berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan ya. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN, walaupun wilayahnya lebih sempit dari negara ASEAN yang lain. Tapi negara Singapura itu negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura juga sangat strategis. Makanya Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke negara Thailand. Nah, ini bendera negaranya. Thailand artinya tanah kebebasan. Kenapa? Karena Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Thailand juga disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena hasil pertanian terbesar se-ASEAN yaitu dan nomor 3 sedunia. Kemudian penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata ya. Ini untuk negara Thailand. Kemudian kita masuk ke kondisi geografis ASEAN. Nah, ini letak geografis ASEAN. Ada 3 perairan, yaitu Samudra Hindia, Laut Cina, dan Samudra Pasifik. Daratan di kawasan ASEAN dibagi menjadi 2, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan ya. Ini gambarnya yang semenanjung dan kepulauan. Kira-kira negara mana saja ya yang daratannya berbentuk semenanjung dan kepulauan? Nah, ini yang pertama daratan berbentuk semenanjung yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian daratan berbentuk gugusan kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, terima kasih anak-anak. Mungkin itu materi kita yang dibahas sekarang ya. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu jelaskan. Apabila kalian belum paham atau ada materi yang belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu lewat grup atau di Japri saja ya. Sampai ketemu kembali di materi minggu depan. Kita nanti masih membahas materi tentang ASEAN ya. Sebelum kita tutup karena waktunya masih banyak ya. Kalian sekarang latihan ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tulis. Di sini ada 5 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis dan isi soalnya di buku tulis ya. Nanti setelah selesai kalian fotokan jawabannya ke Ibu ya. Boleh kalian fotokan di Japri saja, gak usah lewat grup ya. Mungkin itu saja pembahasan dan tugas untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak paham atau belum kalian mengerti ya. Boleh ditanyakan langsung sama Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.